Selamat malam saudara pendengar. Di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada, inilah channel Pandu Amerta, Studio Jawa Timur, kembali bertayang. Melalui cerita-cerita horor dan misteri, Pandu Amerta akan membawakan sebuah cerita misteri yang berjudul Pengkhianatan Jin Leluhur. Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Rian yang sudah mengizinkan saya untuk membawakan cerita ini. Gimana kelanjutan cerita ini? Langsung saja kita memasuki ceritanya. Selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan. Di pertigaan jalan provinsi, aku mengambil jalan ke kiri sesuai dengan petunjuk arah desa. Jalan yang tadinya banyak penerangan, perlahan mulai semakin sedikit. Lampu jalan yang aku lewati kini berjarak cukup jauh, sehingga dalam perjalananku kali ini ditemani dengan kegelapan di samping kanan dan kirinya. Sebenarnya tidak sendirian aku di sepanjang jalan, karena selalu saja ada beberapa sosok makhluk mencoba menggondaku, dan tak sedikit juga yang usil. Hingga pada akhirnya aku mendapati ada sebuah lampu pagar yang berjajar rapi, membuat tempat itu sangat mencolok paling terang di sana. Bagaimana tidak mencolok? Bangunan itu hanya sendiri berdiri kokoh di sana. Aku pun mendekat ke arah tempat itu. Sebuah tempat dengan pagar tinggi, dengan arsitektur khas kolonial, dan gerbang dari kayu jati mulus tanpa ada sambungan. Dan tinggi pintu gerbang ini mungkin ada sekitar 4 meter. Jika dibayangkan pintu jati ini saat berbentuk pohon seberapa besarnya, aku yakin tidak ada di zaman modern sekarang ini yang memiliki kayu dengan lebar yang luas seperti itu. Saat aku tepat berhenti di depan gerbang itu, pintu kayu itu bersamaan terbuka, dan seseorang keluar dari dalam pintu itu. Seorang pria paruh baya berkumis dan berjenggot, menggunakan peci dengan postur tinggi, kurus, menggunakan celana jeans dan atasan jaket tebal. Tanpa mengenalnya, aku merasakan aura kewibawaannya yang sangat luar biasa. Beberapa makhluk yang dari tadi mengikutiku hingga ke tempat ini tiba-tiba kocar-kacir melihat sosok pria itu. "Sugeng rawuh Cah Bagus, monggo mlebet. Pun tak entau sikit wow," ucap pria itu mempersilahkan aku untuk masuk. Aku mengenal suara itu. Suara yang sama seperti sosok pria yang pernah aku temui saat itu. Namun kali ini aku benar-benar bisa melihat wajahnya. Tidak seperti saat pertama kali kita bertemu dalam wujud astral. "Ngapunten Pak, Bapak saestu. Tiang sing kala wingi kepanggih teng..." Belum selesai aku berkata, pria itu pun memotong dan mempersilahkan masuk. "Sampun Mas, mengke mawon. Sing penting sakniki mlebet riyin. Mengke gampang ngobrol," ucap pria itu memintaku lekas masuk. Aku pun kemudian menuruti ajakannya untuk masuk ke dalam. Setelah aku melewati gerbang besar itu, aku kembali dikejutkan. Ternyata setelah melewati gerbang, kita tidak langsung sampai di halaman depan rumah. Namun kita masih harus masuk lagi sejauh 150 meter untuk sampai ke kediaman utama. Pria setengah baya itu pun mengendarai motor untuk menuntunku masuk ke kediaman utama. Sepanjang jalan menuju ke tempat utama, aku disuguhkan dengan pemandangan ornamen peninggalan Belanda, seperti taman dengan patung-patung Belanda, gazebo dengan ornamen Belanda, taman bunga juga ada di sana. Dan aku baru menyadari, aura di tempat tua seperti ini ternyata sangatlah nyaman dan bersih, seolah hanya ada energi positif saja yang berada di tempat ini. Setelah berjalan beberapa saat, akhirnya kita sampai di pintu utama dari loji ini.
Bentuknya sama persis dengan apa yang aku lihat saat waktu itu. Jadi benar, aku yakin dialah orang yang dimaksud oleh Bapak. Monggo le, mlebu. Gawe awakmu nyaman ning kene, ucap pria itu sambil membuka pintu utama. Aku masih dibuat kagum akan furnitur dan model bangunan ini. Benar-benar identik peninggalan Belanda. Ya maklum saja, namanya saja loji. Sudah jelas ini peninggalan Belanda. Pria itu menuntunku menuju ke arah kursi kayu jati yang juga besar dan panjang seperti yang aku lihat waktu itu. Dan aku yakin kursi ini tidak akan kuat jika diangkat 2 atau 3 orang. Aku dipersilahkan untuk duduk di kursi tersebut. Dan di sebuah ruangan, aku melihat ada 2 orang yang sedang duduk, sepertinya mereka juga tamu. Ngapunten Pak, nyuwun pirsa. Bapak niki leres, sing pas dinten nika kepanggih kalih kula, tanyaku memastikan pada pria itu. Bener Cah Bagus. Aku maklum ngopo kowe ra gelem dijak mlebu. Mergo kowe yo waspada. Aku seneng kuwi tandane ngati-ngati, ucap pria itu sambil menyalakan rokok. Saderenge kok ngertos nek kula ajeng mriki, Pak? Tanyaku keheranan. Kuwi tandane awak dhewe jodoh. Lan pertemuan iki wis direncanake kalih Gusti Allah, jawabnya santai. Ngapunten malih, Pak. Saderenge perkenalkan, nami kula Rian. Aku mulai memperkenalkan diri. Iya Le, aku wis ngerti kok. Aku biasa diundang Pak Harjo. Aku bakal ngrewangi kowe, nguatke ilmu sejati sing ana ning awakmu, ucapnya membalas perkenalanku dengan tersenyum. Matur nuwun Pak saderenge, ucapku berterima kasih. Rene Le, melu aku. Pak Harjo kemudian bangkit dan mengajakku. Dia mengajakku menuju ke arah 2 orang tadi yang sepertinya sudah menunggu. Dan setelah sampai di sana, Pak Harjo juga meminta 2 orang itu mengikutinya. Terlihat salah satu dari mereka seperti sedang lemas, dan ada yang tidak beres dengan dirinya. Kami mengikuti Pak Harjo menuju ke sebuah gazebo yang berada di samping kolam ikan koi di tengah rumah. Pak Harjo memintaku duduk di sudut gazebo itu dengan posisi bersila, dengan mata terpejam sambil merapalkan 2 buah kata yang dia ajarkannya saat itu. 2 kata yang ternyata memiliki arti yang mendalam. Saat merapalkan kata itu, Pak Harjo memintaku untuk mengosongkan pikiranku dan fokus pada rapalan yang diberikan itu. Fokus sambil terus mengatur nafas supaya diri ini semakin tenang. Aku mulai mencoba mempraktekkan apa yang Pak Harjo ini minta. Perlahan aku atur nafasku dan berusaha untuk fokus dengan membersihkan pikiran. Sepertinya mudah, karena beberapa kali Mbah Margono pun memintaku untuk melatih hal seperti ini, yang disebut meditasi. Setelah irama nafas mulai teratur, aku mulai tambahkan rapalan yang tadi diberikan oleh Pak Harjo. Suara gemericik air dari kolam ikan di samping gazebo ini perlahan mulai mengecil, dan suara angin yang tadinya tidak begitu terdengar kini mulai bisa kurasakan hembusan dari angin malam itu. Setelah suara percikan air mulai hilang, suara hembusan angin pun mulai tidak terdengar. Tak berserang lama kemudian, dalam posisi terpejam aku bisa melihat posisi Pak Harjo dan 2 orang yang berada di depannya. Dalam posisi ini, aku pun bisa melihat warna dari energi yang terpancar dari tubuh mereka. Ini adalah pengalaman baru yang aku rasakan. Namun saat disarankan lebih dalam lagi, dalam penglihatanku ini, terlihat ada 4 sosok di sana, yaitu ada Pak Harjo, 2 tamu itu, dan 1 lagi, sosok makhluk seperti berbulu, namun tidak beraturan. Sebagian berbulu, sebagian tidak. Dengan taring bawah menyurat keluar. Sosok itu terlihat sedang mengunci leher salah satu dari tamu yang terlihat lemas tadi.
Sosok itu tiba-tiba mengejutkanku dengan secara tiba-tiba, menoleh dengan cepat ke arahku, membuat konsentrasiku menjadi buyar. "Fokus, Le," ucap Pak Harjo dengan suara sedikit tinggi. Aku kembali mulai dari awal lagi, namun kali ini bisa lebih cepat dibandingkan tadi. Aku langsung bisa fokus pada sosok itu. Tangan berbulu tak beraturan dari sosok itu ternyata sudah bergerak, memanjang menuju ke arahku. Pak Harjo seolah tidak peduli dengan pergerakan yang dilakukan oleh makhluk itu. Dengan wajah tersenyum, Pak Harjo berbicara secara batin padaku. "Fokus ke ucapanmu. Lebok neneng atile. Undangan leluhurmu kui," ucap Pak Harjo. Aku menurut apa yang dia katakan. Saat tangan dari sosok itu mulai semakin mendekat, bau dan tekstur bulunya membuatku semakin jijik. Di sela-sela bulu yang tumbuh tidak beraturan pada tangannya itu, terlihat ada yang bergerak. Sebuah makhluk menjijikkan, ternyata hidup di sana. Belatung berlendir berwarna putih, bergerak di sela-sela bulu itu. Rasa mual mulai terasa di tenggorokanku, ditambah bau yang tidak sedap. Dan saat tangan itu semakin dekat, dan aku terus mengundang leluhurku untuk datang. Dan tiba-tiba, setelah kuku hitam dari sosok itu sudah hampir menempel di mukaku, sebuah tangan bergerak menghalangi dan mematahkan tangan makhluk berbulu itu. "Wani-wani ini, tangan koyo iki, mendemek anak turunku." Sosok Abimantra muncul di hadapanku. Ya, selama ini aku memang tidak bisa memanggilnya. Jika dia muncul itu hanya sesuai dengan keinginannya. Dan aku tidak bisa mengontrolnya untuk datang maupun pergi. Melihat kehadiran dari Abimantra, Pak Harjo seolah mengangguk, tanda memberikan hormat pada Abimantra. Pak Harjo melangkah mendekat pada salah seorang yang dikunci oleh sosok berbulu itu secara berkata, "Wis tak kandhani to. Nek ra lunga saka kene bakal entek kowe." Namun dengan perkataan itu, sama sekali tidak membuat makhluk itu menyerah. Pak Harjo sempat memperingatkannya sekali lagi untuk pergi secara damai. Namun peringatan darinya sama sekali tidak diindahkan dan tetap memilih untuk bertahan di sana. Pak Harjo kemudian mengambil segelas air dan satu daun pakis. Daun pakis itu kemudian sambil dibacakan sebuah doa bersamaan dengan air yang dibawanya. Setelah selesai dibacakan, Pak Harjo meminta orang yang dikunci oleh sosok ini untuk mengunyah dan menelan daun pakis yang diberikan Pak Harjo. Sambil orang yang sedang diobatinya ini mengunyah daun pakis yang diberikan, Pak Harjo kemudian mengoleskan air yang tadi sudah dibacakan sebuah doa. Dan efek yang terjadi adalah, walaupun yang diolesi leher dari orang itu, namun di tubuh sosok berbulu itu seolah merasakan kepanasan, ditambah dengan asap yang keluar dari tubuhnya. Ditambah lagi setelah orang tersebut menelan daun pakis yang diberikan Pak Harjo, tiba-tiba sebuah api menyala dari tubuhnya tanpa melepas kuncian pada orang itu. Efek yang dirasakan orang itu sepertinya merasakan hawa panas karena terlihat dari keringat yang langsung mengucur dari kepala hingga badannya. Sedangkan sosok itu walaupun merasakan kepanasan dan kesakitan, namun dia tidak mau menyerah dan membebaskan kunciannya. "Wes, meh kuat-kuatan apa meh nyerah kowe?" tanya Pak Harjo pada sosok tersebut. "Luwih mending aku mati ketimbang kon nyerah," jawab sosok itu menahan kesakitan. Melihat kejadian itu, Abimantra seolah gregetan dengan makhluk itu. Abimantra tidak tega dengan orang yang menahan efek dari kobaran api astral itu, karena memang cukup mempengaruhi lingkungan di sini. Hawa panas mulai dirasakan seluruh orang yang berada di tempat ini. Bahkan aku pun mulai merasa gerah, karena kobaran api pada tubuhnya semakin lama semakin membesar.
Abimantra kemudian mendekat ke arah sosok makhluk berbulu yang sedang terbakar itu. Dia raih kepalanya, dan kemudian ditariknya dengan kencang hingga terlepaslah kepala dari tubuh sosok itu. Tubuh yang menjadi kuncian tiba-tiba melebur menjadi arang. Sedangkan kepala dari sosok itu kemudian dibawa oleh Abimantra menjauh dari tempat itu. Melihat tindakan dari Abimantra, Pak Harjo hanya tersenyum, kemudian duduk di hadapan orang yang tadi dikunci oleh makhluk tersebut. Dia melakukan gerakan-gerakan mentralisir efek dari makhluk gaib tadi. Hawa di sekitar pun kembali seperti semula. Pak Harjo memintaku untuk menyudahi apa yang diperintahkan tadi, dan mengatakan, basic dalam ilmu ini sebenarnya sudah punya, hanya eksekusinya saja yang belum sempurna. Sebenarnya aku sudah tidak perlu mencari guru, tinggal memperdalam saja. Pripun Pak Rause? Tasih krasa sesek mboten ambekani. Dengan santai Pak Harjo bertanya sambil menyalakan rokok. Sampun kepenak niki Pak. Tapi nembe awak rasane kok panas banget. Padahal wau kula kademen. Tanya orang yang diobati itu pada Pak Harjo. Langgih. Wong nembe tak bakar. Sik ngganggu sampeyan mergo tak dikon lunga ora gelem. Untung ana masih iku. Dadi prosesnya cepet. Ucap Pak Harjo menerangkan sambil menunjuk ke arahku. Walah, saestu matur suwun Mas. Ambekane kula sampun keraos ridi enteng niki. Dibanding wau sakderenge mriki, ucap orang itu berterima kasih. Setelah itu kita mengobrol sebentar dan Pak Harjo memberikan beberapa pesan dan tindakan yang perlu dilakukan supaya tidak ada kiriman lagi yang akan terjadi. Beberapa terikat sesuai dengan syariat Islam ditunjukkan oleh Pak Harjo untuk menghindari ada kiriman lanjutan. Setelah itu pasien itu pun berpamitan pada Pak Harjo karena kediamannya cukup jauh, karena berada di kota sebelah. Sambil berpamitan, orang tersebut meninggalkan 2 bungkus rokok. Satu disodorkan untuk Pak Harjo, dan satu lagi disodorkan padaku. Niki kula ajengi pamit Mas. Bile mengke kedalunen wong melampahi ridi tebih, ucapnya berpamitan. Oh ngonten. Nggih pun monggo. Nanging kula ajeng pesen kalih nyuwun pangampunten menawi enten kelepatan saking kula. Niki murni salahi kula. Lek enten manfaate niku jalaran saking Gusti. Kula mung dados perantara mawon. Monggo nek ajeng kundur, mugi selamat dugi tujuan. Njuk niki malah repot-repot kagem maringi rokok. Ucap Pak Harjo mempersilahkan pasiennya berpamitan. Alah, mboten napa-napa. Wong namung rokok. Nggih pun kula pamit. Assalamualaikum. Kedua tamu itu kemudian beranjak pergi. Waalaikumsalam. Nggih, monggo-monggo. Ucapku dan Pak Harjo bersamaan. Selepas itu Pak Harjo mempersilahkan untuk aku mengambil rokok yang tadi diberikan. Tapi aku menolak karena memang dasarnya aku tidak merokok. Dan aku mempersilahkan Pak Harjo untuk mengambilkan saja. Kebanyakan orang yang berobat ke sini memang tidak ditarik biaya olehnya. Dan dia juga tidak pernah meminta untuk diberikan sebuah imbalan apapun termasuk rokok dan lainnya. Hanya saja dari para pasiennya yang mungkin merasa tidak enak bila hanya ucapan terima kasih, makanya mereka berinisiatif membelikan rokok. Dan kata Pak Harjo juga, kadang ada yang memberikan bahan makanan atau cemilan saat datang untuk meminta diobati. Dan Pak Harjo kembali menegaskan, dia tidak pernah menarik imbalan atau meminta bayaran berupa apapun itu. Singkat cerita, setelah itu aku diberi wejangan oleh Pak Harjo berupa kata yang menuntunku untuk lebih baik. Dia memberikan wejangan dengan istilah-istilah Jawa.
Satu kata yang dia katakan, "Bagus ing ati." Pada saat itu aku masih belum mengetahui apa maksud yang dikatakannya itu. Dan ada kalimat lain yang juga dari istilah kejawen yang aku belum mengetahui maksudnya. Intinya hidup harus dijalani secara merdeka dan serahkan semua urusan yang sudah kita ikhtiarkan menjadi urusan Gusti, dan tetap berusaha membersihkan hati supaya segala tindakan kita mendapat ridho dan dukungan dari Gusti. Dalam pembicaraan malam itu cukup banyak yang disampaikan, namun jujur saja aku masih banyak yang belum mengerti, dan Pak Harja memintaku untuk kembali lagi kapanpun kalau aku mau. Dan dia juga berkata secara perlahan, aku akan paham dengan apa yang disampaikan. Dan untuk malam ini, Pak Harja mempersilahkanku untuk pulang terlebih dahulu, karena jam sudah menunjukkan jam 2 dini hari. Pulang dari rumah Pak Harjo, di setiap jalan aku menjadi memikirkan perkataan yang diberikan padaku. Aku memikirkan setiap kata-kata yang harus kuterjemahkan untuk aku menemukan maksud dari apa yang dia katakan. Singkat cerita, aku hampir sampai di rumah sekitar pukul 2:04. Saat memasuki jalan gang menuju rumah, aku merasa seperti ada hal yang aneh. Hawa yang tidak mengenakan terasa lagi. Tiba-tiba saat aku akan memasuki rumah, suara gaduh dari atas rumah terdengar begitu keras, seolah ada yang sedang berkelahi dan saling serang. Suara Nenek Lasmi terdengar jelas, sepertinya dia sedang bertarung dengan seseorang. Dan benar saja, Nenek Lasmi terlempar dari lantai 2 dan langsung terjun ke tanah, disusul sosok yang menyerangnya, yang ikut menyusulnya ke bawah untuk meneruskan serangannya pada Nenek Lasmi. Dan yang jelas, sosok yang menyerang Nenek Lasmi membuatku sangat terkejut. "Wani-wani nih kowe," ucap Sinta dengan nada tinggi dan mata melotot. Nenek Lasmi bergerak mundur mencoba untuk menghindari dari serangan yang akan dilancarkan lagi. Tubuh dan wajah Nenek Lasmi sudah tidak beraturan, tanda dia sudah dihajar beberapa kali. "Apa-apaan ini, Ta? Apa yang sebenarnya terjadi?" Ucapku terkejut dengan apa yang terjadi. "Nggak usah ikut campur," ucapnya ketus. Aku tahu dia sedang marah denganku karena perlakuanku tempo hari saat menyalahkannya karena memarahi Nenek Lasmi. Namun, kali ini yang aku semakin dibuat marah oleh kelakuan Sinta. Ya, dialah yang menyerang Nenek Lasmi. Aku belum mengetahui apa maksud dan alasan apa dia sampai berani untuk menghajar Nenek Lasmi. Sinta terus melangkah menuju ke arah Nenek Lasmi yang sudah dalam keadaan terlentang di tanah sambil berusaha untuk menjauh. Ekspresi yang diperlihatkan Nenek Lasmi pun seolah marah dengan apa yang diperbuat Sinta saat itu. Sinta seolah tidak segan untuk memberikan serangan pada Nenek Lasmi. Beberapa pukulan dan tamparan terus diarahkan Sinta padanya. Nenek Lasmi yang sepertinya sudah terlihat lemas tidak kuasa untuk menghindar. Tiba-tiba Sinta memberikan pukulan yang cukup keras ketika Nenek Lasmi sudah berhasil untuk bangkit lagi. Dan hasil dari pukulannya, Nenek Lasmi terpental hingga keluar dari halaman rumah. Sinta terlihat melesat menuju ke arah Nenek Lasmi dan langsung meraih lehernya dan kemudian mengangkatnya. Posisi yang begitu sudah tidak bisa diterima. Seorang nenek-nenek diangkat tubuhnya dengan cara dicekik oleh Sinta, walaupun dia dari bangsa jin. "Sinta, apa-apaan kamu ini? Sudah cukup. Apa yang sebenarnya terjadi?" tanyaku mulai emosi padanya. "Buat apa kau bicara padamu, Yan? Kamu tetap akan menyalahkanku," jawabnya dengan lirikan tajam di matanya. "Lepaskan Nenek Lasmi," ucapku keras pada Sinta. Namun bukannya Sinta melepas cengkraman di leher Nenek Lasmi, tapi yang dia lakukan malah semakin menekan tangannya, semakin kuat pada leher tua itu. Terlihat Nenek Lasmi mulai menampakkan kepanikannya. Tangannya mencoba meraih tangan yang mencekiknya itu.
Wajah tuanya seolah meminta balas kasih dari Sinta. Namun cengkraman Sinta di lehernya tidak sama sekali berkurang, malah terkesan semakin kuat. Nenek Lasmi yang terlihat semakin lemah hanya berupaya memukul-mukul tangan Sinta yang mencengkramnya itu. Ekspresi Sinta terlihat malah seperti ingin menghabisinya saat ini juga. "Sinta, aku bilang lepaskan sekarang juga," ucapku semakin keras padanya. Sinta hanya membalas dengan lirikan mata yang tajam sambil melotot. Dia seolah tidak pedulikan apa perintahku. Aku baru sekali ini melihatnya di luar kendali seperti ini. Aku yang tidak tega dengan keadaan Nenek Lasmi, refleks langsung menyerang Sinta. Dengan beberapa rapalan yang aku fokuskan pada tangan astralku, pukulan langsung aku tujukan kepada Sinta sekuat tenagaku, dan berharap cengkeraman pada Nenek Lasmi terlepas. Dan benar saja, setelah aku melancarkan seranganku pada Sinta, dia langsung terpental ke sudut lainnya. Ekspresi Sinta seperti terkejut dan tidak terima dengan apa yang aku lakukan padanya. Wajah marahnya diperkuat dengan mata yang seakan murka menatap ke arahku. Sedangkan Nenek Lasmi langsung terjatuh lemas di tanah. "Kurang ajar, beraninya kamu. Sudah kubilang tidak usah ikut campur," ucapnya sambil melesat ke arahku. Melihatnya melesat ke arahku, aku pun langsung bersiap-siap untuk menyerangnya lagi, karena pasti dia akan menyerang kembali. Namun kali ini, serangan keduaku berhasil ditangkis oleh Sinta. Dia pun langsung mengangkat sukmaku hingga terlepas dari tubuhku. Aku melihat tubuh fisikku langsung terkulai lemas di teras rumah. Ekspresi Sinta terlihat begitu marah padaku. "Kalau tidak tahu urusannya, tidak usah ikut campur," aku bilang. Dengan suara keras dia berkata. Hingga akhirnya aku terpojok di sebuah dinding. Dan di posisi itu, Sinta menekan dadaku. Dengan lengannya membuat aku susah untuk bergerak karena ternyata tenaga yang dikeluarkan Sinta cukuplah kuat dan membuat nafasku sesak. Dalam keadaan seperti itu, aku mulai panik. Dengan apa yang harus aku lakukan setelah itu? Hal apapun aku coba lakukan. Di antaranya adalah mencoba memanggil api mantra. Namun sama sekali tidak bisa. Tidak ada tanda-tanda dia akan datang. "Sudah merasa hebat kamu, Yan. Kamu belum sepenuhnya mengetahui dunia ini. Tidak usah sok kamu," ucap Sinta tetap di hadapanku. "Terus apa yang sudah kamu lakukan sama Nenek Lasmi itu? Gila kamu," ucapku tak kalah marah padanya. "Sudah ku bilang, kalau kamu tidak tahu apa-apa, tidak usah sok tahu. Semua akan jelas kalau aku sudah berhasil membinasakan jin seperti dia. Dasar rendahan," ucap Sinta yang tadinya menatap ke arahku, kemudian menunjuk ke arah Nenek Lasmi yang sedang mencoba berdiri. "Kamu ini sebenarnya kenapa sih? Hah?" tanyaku kembali. Tetapi Sinta sama sekali tidak merespon apa pertanyaanku. Justru saat aku bertanya seperti itu, dia malah akan melesat ke arah Nenek Lasmi dan mencoba mengakhiri semua ini. Aku yang sudah bisa bergerak dengan leluasa, secara refleks langsung menarik selendang yang dipakai Sinta di pinggangnya. Dan entah aku mendapat kekuatan dari mana, aku berhasil menarik dan menghempaskan Sinta hingga dia terperosok ke tanah dan terseret. "Nek, cepat pergi sekarang. Segera pergi," ucapku meminta Nenek Lasmi untuk segera pergi. Dan hal itu direspon oleh Nenek Lasmi yang langsung mencoba untuk pergi dengan terburu-buru, sambil memegangi leher yang tadi bekas cekikan dari Sinta. Dia langsung melesat memasuki rumah dan entah pergi kemana. "Dasar, sudah merasa hebat kamu?" tanya Sinta yang sepertinya sangat murka. "Kamu coba berpikir jernih, Tah. Apa yang baru saja kamu lakukan itu?" tanyaku mencoba menyadarkan Sinta. "Apa yang aku lakukan itu benar. Dia pantas untuk dibinasakan," ucapnya sambil menunjuk ke arah rumah dan bangkit. "Apa kamu bilang?
kamu mau membinasakan Nenek Lasmi. Hei, ingat. Dedikasinya selama ini, dia itu yang menjaga rumah dan keluarga ini. Ucapku masih mencoba menyadarkan Sinta. Omong kosong. Jawaban singkat yang dia keluarkan dan langsung melesat ke arahku. Melihatnya menuju ke arahku, aku langsung bersiap dengan pukulanku yang juga aku arahkan kepadanya. Dan tepat saat Sinta mencapai di posisiku, pukulan langsung ku arahkan pada pipi kanannya. Dan tanpa ditangkis, pukulanku itu langsung mengenainya. Ekspresi Sinta cukup terlihat jelas, mata melotot sekaligus tertawa setelah menerima pukulanku. Aku sama sekali tidak pernah melihat ekspresi Sinta yang seperti ini. Apa benar ini Sinta yang ku kenal? Dan hanya karena masalah tempo hari, dia menjadi seperti ini. 1001 pertanyaan muncul secara bersamaan, membuatku menjadi bingung dan keheranan. Kenapa semua menjadi seperti ini? Apakah ini ulah dari sosok kesatria Jawa berbulu itu, yang menandakan salah satu di antara mereka sudah ada yang terhasut? Dan apakah Sinta itu juga terhasut olehnya? Semua kejadian ini membuatku menjadi super bingung. Kehadiran sosok itu benar-benar membuat duniaku menjadi berantakan. Dunia yang tadinya tenang saling berdampingan tiba-tiba menjadi seperti ini. Saat semua pertanyaan itu muncul dalam benakku, tiba-tiba Sinta dengan tawanya yang melengking kemudian berkata, "Sudah merasa hebat, Yan?" Senyum mengerikan ditampakkan oleh Sinta setelah menerima seranganku. Sinta lantas membalas pukulanku dengan pukulan juga. Serangan yang dia lakukan berhasil mengenai pipi kiriku. Dan saat aku terpukul, aku sempat mendengar suara Sinta, namun tidak begitu jelas, seolah menyatakan sesuatu. Serangan yang dilakukan Sinta memang cukup keras, namun aku yakin ini belumlah kekuatan dia yang sebenarnya. Dan saat Sinta ingin memukulku untuk yang kedua kalinya, di saat itu juga wujud astral dari Pak Harjo muncul dan menghentikan Sinta. Melihat Pak Harjo muncul, sontak Sinta langsung berdiam diri dengan posisi tegap dan memandang remeh Pak Harjo sambil berkata, "Apa urusanmu tekan merene?" Dengan nada tegas Sinta bertanya pada Pak Harjo. "Aku mau lewat kok. Lagian kowe iki ngopo malah ngajar juraganmu dewe?" Tanya balik Pak Harjo sambil membantuku berdiri. "Iki dudu urusanmu. Ra usah milu-milu," jawab Sinta. "Kowe iki jane salah ngambil tindakan. Aku ngerti maksudmu opo, tapi neng ngene iki ya salah," ucap Pak Harjo membalas. "Halah, ra usah melu urusan," ucap Sinta. Dan setelah berkata demikian, Sinta mengambil ancang-ancang untuk menyerang Pak Harjo. "Hop, cukup. Aku ora pengen gawe masalah. Mending kowe lunga sik. Ademke pikiranmu," ucap Pak Harjo santai. "Ora peduli." Sinta melesat menuju ke arah Pak Harjo. Dengan santainya Pak Harjo menangkis serangan Sinta dan membuatnya terpental ke belakang. Dan saat itu juga Sinta diperingatkan untuk mundur dan menenangkan pikirannya. Dengan ekspresi yang terlihat marah, Sinta kemudian pergi begitu saja tanpa mengucapkan apapun. Pak Harjo mengatakan padaku untuk jangan terlalu diambil hati, karena suatu saat akan ada penjelasannya mengapa kejadian ini bisa terjadi. Dan mengatakan padaku jika aku ingin segera mengetahui duduk permasalahannya, aku bisa mencarinya sendiri. Dia kemudian memintaku untuk segera kembali ke tubuh nyataku untuk kemudian beristirahat. Setelah aku kembali ke wujud asliku, aku cukup kaget dengan apa yang kurasakan pada tubuh ini. Rasa awalnya biasa saja, tidak merasakan lelah. Setelah kembali ke tubuh asliku ini, aku merasakan pegal-pegal yang teramat, seolah baru saja selesai melakukan hal berat. Padahal tadi saat masih dalam tubuh astral tidak merasakan lelah sama sekali.
Tubuh astral Pak Harjo sudah tidak kelihatan lagi, namun auranya masih dapat aku rasakan, yang menandakan kalau dia sudah tidak jauh dari lokasi ini. Aku sama sekali tidak habis pikir dengan apa yang sudah dilakukan Sinta tadi. Sebenarnya faktor apa yang bisa membuatnya menjadi seperti itu? Dan dugaan kuatku adalah karena hasutan dari sosok kesatria Jawa berbulu itu. Memang sedikit aneh bagaimana bisa sosok Sinta yang tidak mudah terkena hasutan dari jin yang katanya kroco itu. Saat aku sedang bertanya-tanya pada diriku sendiri, tiba-tiba aku mendengar suara tawa yang cukup kencang dari atap. Wah, aku senang tontonan koyok nembe iki. Sosok kesatria Jawa itu muncul lagi. Wis tak duga, iki kabeh ana hubungane karo kowe. Ucapku kesal melihat ke arahnya. Terus, nek wis ngerti iki ulahku, kowe arep ngopo? Tanyanya menatap tajam ke arahku. Bakal tak hajar kowe, ucapku keras padanya. Wah, bocah koyok kowe meh ngajar aku. Si ono kowe bakal tak gawe sengsara, ucapnya. Setelah mengatakan hal tersebut, dia kemudian melesat dan tidak ada jejak sama sekali. Sosok kesatria Jawa itu menghilang. Aku yakin ini semua ada hubungannya dengan dia, namun masih menjadi tanda-tanda besar. Bagaimana bisa Sinta malah yang terhasut?